Ya mungkin ini bukan dari medis, Bu. Nah, Ibu Anton langsung, "Tep, bukan dari medis, terus kayak gimana?" gitu kan. Pohon yang rindang yang besar itu dulunya itu pohon angker. Ada satu kakek yang meninggal gara-gara lewat di situ. Kakek ini meninggal karena penghuni dari pohon itu minta tumbal dan berpikir bahwa Anton ini akan jadi korban, akan jadi tumbal dari pohon itu. Anton ini di alam bawah sadarnya, dan dia ini udah tahu dia matanya kondisinya lagi terpejam, kata si Anton. Kondisinya lagi terpejam, tapi dia tahu di sekeliling rumahnya itu banyak orang. Anton kaget, ada apa ini? Ada acara apa nih di rumah saya gitu kan, kata si Anton. Kok ada orang-orang pengajian gitu kan? Awas, ada 2 orang pakai baju putih masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf. Oke teman-teman, di video kali ini, ya ini adalah video pertama aku. Kemungkinan kedepannya insya Allah aku bakal sharing kepada teman-teman tentang sebuah kisah-kisah misteri atau sebuah kisah-kisah horor untuk kalian semua. Dan episode kali ini aku akan berikan namanya Ngandai Misteri. Ya, betul banget, kita akan bahas tentang hal-hal mistis, hal-hal horor, atau sebuah kasus yang beredar di luar sana ya. Dan video kali ini, di video pertama aku bakal membawakan sebuah kisah mistis, sebuah kisah horor. Dan aku dapatkan kisah ini dari temanku sendiri sih. Sedikit cerita yang aku sampaikan sekarang ya, sebelum masuk ke ceritanya. Dia ini pernah dibawa ke sebuah alam gaib, di sebuah alam bawah sadarnya. Terseret ke alam bawah sadar oleh sosok makhluk halus. Karena gara-gara dia main sembarangan di sebuah pohon beringin. Dan pada akhirnya ditolong oleh sosok berbaju putih. Bagaimana ceritanya? Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe. Dan mari kita mengandai misteri bersama. Oke teman-teman, jadi teman aku ini kita sebut saja Anton. Karena dia tidak mau nih bawain namanya sendiri. Jadi aku samarkan namanya Anton. Kurang lebih umurnya 20 tahun. Nah, Anton ini dia lagi main nih sama temennya. Sama teman satu kampungnya. Kebetulan aku dan Anton ini beda daerah. Tapi satu sekolah. Awal mula Anton cerita ini karena lagi di jam kosong sekolah. Ya dimana jam kosong ini biasa untuk dipakai untuk tidur, main HP dan lain sebagainya. Tapi Anton entah kenapa dia menceritakan sebuah kisah yang menurut dia mungkin tidak dialami oleh banyak orang. Dia pernah mengalami dibawa ke alam gaib. Anton ini bercerita bahwa ketika dia duduk di bangku sekolah dasar, sekolah SD ya, di kelas 2. Ya, dimana kelas 2 SD ini dia masih bocil. Ya, belum ngerti apa-apa. Ceritanya, sepulang dia sekolah, adalah temennya mampir ke rumah. Untuk apa? Untuk ngajaknya main. Nah, kebetulan sekali, pada waktu itu musim namanya permainan petasan yang terbuat dari spertus. Kalian tahu kan? Ya, kalau di daerahku tuh namanya spertus. Yang terbuat dari kaleng-kaleng itu disusun, dirakit gitu kan, dan disemprot pakai spertus dan membunyikan suara yang kencang. Nah, Anton ini rumahnya dekat dengan sungai. Dan ternyata di dekat rumah Anton terdapat sungai dan perhutanan yang katanya angker.
Tepatnya pada jam 12 siang, Anton disamper nih, gitu kan. Ada temennya ngajak main. Sebut saja namanya Rizky. Rizky ini pulang sekolah sama Anton, bareng sekolahnya. Rizky datang ke rumah Anton, ngajak main. Ton, main yuk, gitu kan. Biasanya kayak gitu. Nah, karena Anton baru banget selesai makan, ya Ki, tunggu sebentar gitu kan, kata si Anton. Oh iya. Terus si Rizky bilang gini, Ton, kita main petasan yuk, gitu kan. Petasan Spartus. Oh gitu, ayo deh, kebetulan aku baru rakit, gitu kan, kata si Anton. Nah, singkat cerita, Anton selesai makan dan si Rizky bawa petasan Spartusnya milik dia sendiri, dan Anton membawa Spartusnya milik dia sendiri. Jarak dari rumah Anton ke sungai, ya seperti perhutanan itu, nggak jauh banget. Itu dekat. Ya kurang lebih 50 meter lah rumah Anton dan sungai itu. Nah, jadi rumah Anton itu di atas dan sungai perhutanan itu di bawah. Jadi kalau misalkan dari rumah Anton mau ke sungai itu harus turun dulu. Nah, tepat jam 12 siang, ya antara jam 12 kurang dari jam 12, Anton dan Rizky ini main ke sungai. Karena itu diajak oleh Rizky. Ton, kita main petasan Spartus di bawah sungai aja ya, gitu kan. Biar sepi, biar nggak banyak orang ganggu, gitu kan. Rizky ini ya memang bener sih, biar nggak ada orang terganggu kebisingannya, karena petasan Spartus yang suaranya besar itu. Nah, Antonnya setuju-setuju aja nih karena dekat dengan rumahnya, gitu kan. Akhirnya, yaudah, ayo Ki, kita ke sungai aja, gitu kan, biar nggak berisik, gitu kan. Datanglah ibunya Anton. Kamu mau kemana, Dek? Gitu kan, siang-siang kayak gini, seharusnya kamu sholat duhur, malah kamu main, gitu kan. Mau main kemana? Gitu. Si Anton bilang, enggak Bu, main kok di dekat sini, gitu kan, sama Rizky, gitu kan. Nah, si ibunya bilang, di dekat kemana? Ke sungai. Jangan main ke sungai, ini duhur. Ini waktu duhur, nggak baik. Seharusnya kamu sholat duhur, terus kamu main deh kemana, jangan ke sungai, bahaya, gitu kan. Nah, si ibu Anton ini bilang, kalau misalkan di waktu duhur ini jangan main, gitu kan. Jangan main di waktu duhur, siang-siang bolong, gitu kan, harusnya sholat duhur. Terus kata ibunya Anton, jangan main di waktu duhur karena banyak ular, katanya, di sungai, karena itu kayak perhutanan kayak gitu. Nah, Anton ini ngeyel karena terdoktrin oleh Rizky. Sebenarnya nggak mau diceritain ya, cuman ya daripada kalian nanya gitu ya. Jadi bapaknya Anton ini sama ibunya Anton ini udah pisah gitu. Semenjak dia masih sekolah kober, sekolah TK lah, jadi udah pisah gitu ya. Anton ini udah pisah sama bapaknya gitu kan, dan katanya bapaknya nggak tahu, nggak mau kayak ngurus Anton kayak gitu. Jadi itu teman-teman. Nah, si Anton ini bilang, Ki, saya nggak boleh ini main di sungai, gitu kan, main petasan di sungai. Kenapa, Ton? Ibu aku ngelarang, katanya. Jangan main di dekat sungai, jangan main di sungai, karena waktu duhur harusnya kita sholat, kata Rizky. Nggak usah dengerin deh, kita kan main-main aja, gitu kan. Toh kita nggak jauh ini dari rumah kamu, Ton. Ini kan dekat rumah kamu. Sholat duhur juga bisa nanti jam 2 atau jam 1, gitu kan. Kata si Rizky, kita main juga sebentar kok, kata si Rizky. Anton ini berpikir, oh ya udahlah, karena di dekat rumah ini, gitu kan. Terus sholat duhur juga mungkin bisa jam 2, kata si Anton, gitu kan. Karena ibu si Anton masuk ke dalam, Anton ini pergilah ke sungai, turun, terus ke sungai sama si Rizky. Nah, setelah dia turun, si Anton sama si Rizky, ya dia ngobrol, bercanda gurau. Nah, sampai di situ kaget karena baru pertama kali Anton dan Rizky ke situ.
setelah beberapa lama dia nggak ke situ gitu kan. Biasanya Anton ini kalau misalkan ke sungai gitu kan, atau ke daerah situ, biasanya ditemenin sama orang yang dewasa. Biasanya sama mamangnya gitu kan, kata si Anton. Nah, jadi Anton nggak berani tuh biasanya ke sungai sendiri gitu, atau sama teman sumuran. Dia cerita kayak gitu. Nah, si Anton biasanya pergi sama mamangnya atau sama saudara yang lebih dewasa lagi untuk menemani si Anton kalau misalkan ke sungai. Itu menurut pengakuan si Anton. Nah, Anton kaget karena baru ke situ lagi melihat ada sebuah pohon beringin. Pohon beringin atau pohon apa ya gitu ya. Pohon beringin besar banget. Nah, si Anton ini kaget. Ki, kok pohon ini tiba-tiba sebesar kayak gini gitu kan. Nah, si Rizky bilang, loh, emang besar kayak gini kok Ton? Kamu gak pernah kesini gitu kan? Aku kan selalu lewat kesini, jadi tahu nih pohon ini besar gitu kan. Masa kamu gak tahu orang dekat rumah kamu sendiri kan? Kata si Rizky. Emang sih rumahku deket, cuman kan aku jarang lewat sini gitu kan. Dulu aku lewat ke sini kan sama mamang aku gitu kan. Kata si Anton ke Rizky gitu kan, kaget karena ngelihat pohon besar, serem banget gitu kan. Nah, kata si Rizky, udah deh Ton, gak usah bahas pohon ini gitu kan. Kita main aja ke sana, sebelah sana gitu kan. Di sungai, deket banget pas sungai. Nah, di sungai itu ada pohon bambu. Disitulah letak dimana Rizky dan Anton bermain petasan. Nah, di siang bolong, tiba-tiba gerimis. Rizky nyadar kalau gerimis, udahlah biarin cuek gitu kan. Si Anton bilang gini, Ki, gerimis ya gitu, kata si Rizky. Iya Ton, gerimis, udahlah kita main aja, bentar lagi juga reda gitu kan. Anton melanjutkan sama Rizky main. Nah, sampai sana petasan yang milik Rizky itu ternyata rusak, jadi nggak bisa mainin petasan si Rizky, petasan Sparkus itu. Pada akhirnya dia memainkan petasan Sparkus ini milik si Anton. Ton, petasan kamu aja deh yang dimainin, petasan aku ini rusak, kata si Rizky. Nah, Anton, oh ya udah nih, punya aku aja gitu kan. Nah, Anton ini langsung mainin petasannya. Ketika dimainin ternyata nggak bunyi, kecil bunyinya gitu kan, kurang seru. Si Rizky bilang, Ton, kamu gimana sih? Kok bunyinya kayak gitu kan? Sini. Akhirnya petasan si Anton diambil tuh si Rizky. Sini. Saya mainin gitu kan, kata si Rizky. Semprot beberapa kali tuh. 3 kali atau 5 kali itu si Anton bilang ke saya tuh. Nyeprot, ces gitu kan. Nih, diginiin dulu gitu kan. Nih, lihat nih Ton. Gede banget suaranya. Si Anton kaget. Iya Ki, kok kamu bisaan gitu kan? Kok di kamu bisa gede suara kayak gitu? Lu sih Ton, nyemprotinnya cuma 2 kali, nggak ada apa-apanya. Oh gitu ya? Yaudah Ki, sekali lagi gitu kan? Kayak gimana? Jadi Ki 1 kali lagi nih. Semprot 5 kali. Serot. Bunyi lagi. Tar. Dan itu tepat di dekat pohon bambu. Akhirnya Anton nyoba 5 kali semprotan. Semprot 1, 2, 3, 4. Tetap nggak bunyi kencang. Lu gimana sih Ton? Main petasan kayak gitu aja susah. Main petasan itu aja nggak becus. Ya udah deh, saya aja mainin. Akhirnya si orangnya kayak gitu, mainin di petasan, dar, suaranya tuh gede banget. Akhirnya gerimis lagi nih. Ki, udahlah kita pulang aja gitu kan. Gerimis lagi nih, pertanda kayaknya mau hujan gede gitu kan. Kata si Rizky, wah iya juga gitu kan. Rizky juga ngerasain kalau mau hujan besar. Bergegaslah Rizky sama Anton pulang. Dan itu lari. Wah, mau hujan gede kan. Dia ngelewati pohon pepisangan. Dia ngelewati pohon besar itu. Yang angker itu. Dia lewati, naik ke atas. Ketika naik di atas, Rizky sama Anton bingung. Lah, kok nggak hujan? Bingung dia.
karena waktu di bawah hujan udah mulai besar. Ya, penyebab dia lari karena hujan mau besar. Sampai di atas, sampai di rumah Anton, tidak hujan sedikit pun, bahkan tidak gerimis. Rizky ini kepo, ini kok sampai atas nggak hujan, masa ya di bawah hujan di atas enggak gitu kan. Si Rizky nanya nih sama orang yang ada di situ, "Bu, tadi hujan nggak, gerimis nggak?" Nah kebetulan ada ibu situ, ibunya menjawab, "Enggak deh, nggak hujan, nggak gerimis juga, orang terang-terang gitu kan, orang panas kayak gini kok hujan." Nah si Anton bilang gini, "Oh mungkin firasat kita aja Ki ya yang kayak gitu kan, tapi kok ada gitu, tapi kok bisa kita di bawah hujan gede di atas enggak?" Kata si Anton. Terus bilang, "Ya udah Ton, gak usah dipermasalahin lah, mungkin kita pulang aja deh gitu kan, mungkin kita nggak boleh main di situ," kata Rizky. Nah si Rizky ini ini kayak ada keganjilan apa gitu kan. Rizky ini kayak ngerasa peka, kok ada yang aneh gitu kan. Si Anton ini nggak ada rasa anehan apa, mungkin ya itu hal-hal yang mungkin ya udahlah dilupain gitu kan Anton. Akhirnya Anton pulang. "Ton, habis kemana?" Ditanyain lah sama si ibu Anton. Si Anton ini bilang, "Enggak Bu, enggak sedang mana gitu kan, cuma main petasan doang di dekat rumah," kata si Anton bilang begitu ke ibu. Anton nggak bilang kalau habis main di sungai, di hutan-hutan kayak itu. Ya udahlah, setelah itu beres-beres semua, siang berganti malam, Anton langsung deh tuh badannya panas, menggigil. Nah singkat cerita, Anton badannya panas, sakit gitu kan. Si Rizky tidak tahu kalau misalkan Anton kondisinya kayak gitu. Satu hari Anton kayak gitu. Satu hari itu Anton nggak bisa bangun dari tidurnya. Malam itu badannya mulai panas, mulai meriah gitu kan. Ibu si Anton ini mungkin menyangka bahwa ini adalah sebuah sakit biasa gitu. Ini sakit-sakit pada umumnya gitu kan, badan panas menggigil itu di malam hari. Nah setelah pagi, ibu Anton ini kaget. Anton dibangun-bangunin nggak bangun-bangun. "Ton, bangun," gitu kan, sarapan, sekolah gitu kan, nggak bangun si Anton, tapi napasnya tetap ada gitu kan. Kaget lah si Anton ini, "Kan kenapa Anton kayak gini?" gitu kan, dibangunin nggak bangun-bangun gitu kan. Nah menurut si Anton ini dengar ibunya bilang apa, tapi dia nggak bisa ngomong gitu kan. Anton ini dengar ibunya bilang, "Ton, bangun Ton, Ton bangun Ton." Ketika itu Anton ini nggak bisa apa-apa, tangan lemas, kaki lemas, bisa mendengar apa yang ada di sekitarnya itu bisa didengar gitu kan. Bahkan makan minum pun masih bisa, ya masih bernapas juga gitu kan. Karena hal itu ibu Anton panik nih, panggil dokter. Dokter datang, dokter bilang, "Ini nggak ada masalah apa-apa Bu," kata si dokter. Si ibu Anton penasaran, kok nggak ada masalah apa-apa tapi anak saya kayak gini gitu kan. Ya mungkin ini bukan dari medis Bu. Nah ibu Anton langsung bukan dari medis, terus kayak gimana gitu kan. Akhirnya saran dari dokter itu, karena anak ibu si Anton ini masih bisa makan dan minum, lebih baik ibu suapin deh si Anton. Takutnya kenapa-napa kalau tidak makan atau tidak minum, menurut si dokter. Jadi si dokter nyaranilah ini tuh, akhirnya bisa deh Anton ini bisa makan, bisa minum, tapi dengan mata tertutup. Dia makannya bubur, kata ibunya gitu kan. Dia makannya bubur, minum, dia makan minum masih bisa gitu kan, masih bisa seperti biasanya gitu kan. Hari kedua, Rizky ini kaget, kok Anton gak masuk sekolah gitu kan. Kenapa? Karena si Rizky ini kaget, kok Anton nih gak berangkat, kenapa gitu, ada apa gitu. Rizky ini biasa main nih ke rumah Anton. Ton. Datanglah Rizky, ada ibunya Anton. "Bu, Antonnya kemana Bu? Kok nggak berangkat sekolah? Kenapa? Antonnya sakit kah?" Rizky bilang gini, "Sini Ki, main ke dalam gitu kan." Mainlah Rizky ke dalam rumahnya si Anton.
Di dalam itu ibunya Anton nanya, Ki, sebenarnya kamu kemarin-kemarin abis main petasan itu di mana gitu kan? Kata ibunya si Anton ini, si Rizky bilang gini, iya bu, sebenarnya saya sama Anton ini main petasan Spertus itu di jam 12 siang itu. Saya sama Anton main di sungai, di bawah, di sungai hutan-hutan kayak itu. Ibu Anton langsung kaget setelah Rizky bilang kayak gitu. Berarti kamu sama Anton main petasan Spertus di siang bolong waktu itu di bawah, di sungai, di hutan-hutan itu. Rizky diam, merasa salah. Ya bu, saya main sama Anton main petasan Spertus di situ. Kaget lah. Ibu kan udah ngelarang Anton buat main di situ. Kenapa tetap main di situ? Iya bu, Anton tadi bilang kayak gitu ke Rizky. Tapi kata Rizky ya udah deket ini kok. Setelah Rizky bincang-bincang kayak gitu, ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi ibunya Anton juga nggak nyalain Rizky gitu, karena namanya anak juga bocil gitu. Namanya juga bocil gitu kan, susah kadang dibilangin. Akhirnya dapat ceritaan dari Rizky, tahu nih Anton bisa kayak gini sebelumnya ngapain gitu kan. Selang 3 hari, tepatnya 3 hari 3 malam, penasaran katanya Anton nggak bisa bangun gitu kan. Datanglah. Nah, saudara dari suaminya ibunya Anton ini sebut saja Pak Jaki. Pak Jaki ini bilang, Bu, Anton bener nggak bisa bangun gitu kan selama 2 hari ini gitu kan. Iya pak, nggak bisa bangun gitu kan kayak gini kondisinya. Dan Pak Jaki ini minta cerita deh, awalnya Anton ini bisa kayak gini kenapa gitu kan. Karena udah dapat cerita dari Rizky, ibunya Anton ini ceritalah Anton sebelum kayak gini tuh main ke sungai waktu pulang sekolah duhur gitu kan, main petasan Spertus di sungai hutan itu. Ya pokoknya cerita dari Rizky disampaikan lah Pak Jaki, bla 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 bla, panjang gitu kan. Nah Pak Jaki ini langsung ngeh gitu ya, ngeh gitu, maksudnya langsung connect gitu kan. Oh gitu ya, ini segala macam. Pak Jaki ini karena dulunya pernah tinggal di situ, katakan sebelum dia menikah dia pernah tinggal di situ, tahu pohon yang ada di bawah, pohon yang ada di sungai hutan itu. Karena setelah menikah nggak tinggal di situ. Akhirnya Pak Jaki ini bilang, Bu, seharusnya ibu ini melarang Anton buat main ke situ. Kenapa Pak? Gitu kan. Tanya dulu nih Bu Anton ke Pak Jaki. Karena katanya pohon itu angker. Udah menghilangkan satu nyawa orang, seorang kakek-kakek. Kaget lah. Seserem itu ya ternyata gitu kan, kata Ibu Anton. Ibu Anton bilang, sebenarnya saya tuh udah ngelarang anak saya buat main ke situ, tidak boleh main di situ. Karena saya tahu katanya di situ tuh angker segala macem gitu kan. Ibu, saya ini udah ngelarang, tapi Anton mungkin maksa. Pak Jaki bilang, oh gitu, ternyata Anton maksa ya, ibu udah ngelarang. Ketika udah ngobrol lah sama ibunya Anton, Pak Jaki ini berpikir, jangan sampai Anton menjadi korban selanjutnya dari kakek-kakek yang sebelumnya meninggal karena penghuni di situ. Nah, Pak Jaki ini ceritalah ke ibunya Anton. Katanya dulunya ini pohon ini sudah rindang kayak gini dan angker. Di situ ada sosok penghuni yang usianya udah tua banget. Dan di samping pohon itu ada pohon bambu. Ceritalah Pak Jaki ke ibu. Oh iya betul. Di pohon itu ada sampingnya ada pohon bambu. Lebat pula. Nah, Pak Jaki ini bilang, iya Bu. Orang katanya dulunya itu pohon yang rindang yang besar itu dulunya itu pohon angker. Ada satu kakek yang meninggal gara-gara lewat di situ. Kakek ini meninggal karena penghuni dari pohon itu minta tumbal.
tumbal dari pohon itu. Ibu Anton ini kaget dan sedih sih, dan berpikir bahwa Anton ini akan jadi korban, akan jadi tumbal dari pohon itu. Sedihlah Ibu Anton. Pak Jaki, jangan sampai ya Anton jadi korban selanjutnya dari pohon itu. Pak Jaki juga masih cemas dan khawatir, takutnya Anton jadi korban seperti kakek yang meninggal di situ. Akhirnya Pak Jaki kebetulan dia punya kenalan Ustadz, yang mana Ustadz itu sering banget nih ruqyah gitu kan, ibaratnya paham ruqyah lah. Telepon lah dari jarak jauh, katanya nggak bisa datang gitu kan, karena lagi di luar kota. Pak Jaki ini langsung izin ke ibunya Anton, Bu, boleh nggak saya punya kenalan nih Ustadz, dia ini biasa ngeruqyah gitu segala macem gitu kan, siapa tahu wasilah dari Ustadz itu Anton ini bisa sembuh gitu kan, bisa berdoa bareng gitu kan. Nah akhirnya setujulah Ibu Anton untuk telepon Ustadz itu. Setelah itu Pak Jaki ini nelpon ke Ustadznya, sama Ustadznya nggak diangkat, nggak ada jawaban. Nah Pak Jaki ini bilang, mungkin lagi sibuk Bu Ustadznya, mungkin besok aja deh kita sekalian ngundang keluarga-keluarga kita untuk berdoa bersama di sini gitu kan. Itu inisiatif dari Pak Jaki, dan Ibu Anton ini menerimalah saran dari Pak Jaki. Oh gitu ya Pak, ya udah deh kita doa bareng-bareng gitu kan di sini sama keluarga. Akhirnya besoknya keluarga dari Ibu Anton datang, dari keluarga dari suami Ibu Anton datang gitu kan, doa bersama untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar minta Anton cepat sembuh kan. Setelah udah ngobrol dan udah kumpul loh besoknya gitu kan, udah ngaji bareng-bareng gitu ya, Ustadznya nggak bisa datang juga gitu kan. Akhirnya lewat telepon aja Pak, itu kata Ibu Anton. Nggak apa-apa, nggak bisa datang juga, yang penting kita udah datang sini, keluarga udah datang, udah ngaji bareng gitu ya, kita tinggal doa bersama Ustadz, nggak apa-apa deh lewat telepon saja gitu kan. Doa pun lewat telepon juga kalau misalkan Allah ngeijabah pasti diijabah, itu kata Ibu Anton. Hasil ya Pak Jaki telepon Ustadznya, Assalamualaikum Pak Ustadz gitu kan, ngobrol segala macam, ceritain kronologinya kayak gimana, awalnya kayak gimana, Pak Jaki gitu kan cerita ke Ustadz. Singkat cerita, udah ngobrol panjang dan lebar, langsung deh Ustadznya kasih nasihat ke ibunya, terus ke Pak Jaki gitu kan, dan terus dilanjut dengan doa. Akhirnya setelah dari doa itu Ustadz langsung nyaranin nih, ada enggak gitu kan daun apa ya, lupa saya itu kata si Anton itu. Jadi kayak ada daun gitu ya yang dari Ustadz gitu suruh ambil, dan kebetulan ada dari sekeliling rumah si Anton ini daunnya itu ada ya, mungkin daun singkong ya kalau nggak salah ya. Ambillah Pak Jaki ini ke dekat rumah ada daun singkong, ambil beberapa daun singkong. Nah si daun itu ditumbuk segala macam, dikasih air, dan air itu didoain deh sama Pak Ustadz lagi gitu kan. Setelah ngedoain Anton biar Allah angkat musibahnya gitu, angkat sakitnya gitu kan, Ustadz ini ngedoain juga. Setelah daunnya itu ditumbuk-tumbukin, dikasih airnya didoain lagi sama Ustadz itu. Langsung deh Ustadz itu saranin, coba jadi si Anton ini dikasih daun singkong, diusapin gitu kan, kata si Anton nih, diusapin seluruh badan, semuanya diusapin. Nah setelah diusapin semuanya pakai dedaunan dan habis diudahin dari Pak Ustadz itu, Anton ini di alam bawah sadarnya, dan dia ini udah tahu dia matanya kondisinya lagi terpejam, kata si Anton. Kondisinya lagi terpejam, tapi dia tahu di sekeliling rumahnya itu banyak orang. Anton kaget, ada apa ini?
ada acara apa nih di rumah saya gitu kan, kata si Anton. Ada saudara-saudara yang datang, ada acara apa, siapa yang meninggal, ada acara apa gitu kan. Anton kaget. Itu kondisinya masih di alam bawah sadar gitu, matanya masih tertutup. Setelah itu Anton ini nyuruh ke Pak Jaki, katanya, kata si Anton, tolong bukain pintu, ada yang masuk. Dan kata ibu, dan ibunya cerita, nggak ada orang yang mau masuk, pintunya pun tertutup. Ketika itu ibunya Anton ini bilang, emang kondisi pintunya itu tertutup. Setelah Anton bilang kayak gitu, kok Anton tahu pintunya tertutup. Makanya kata ibu Anton bilang, Pak Jaki tolong udah bukain aja gitu kan. Nurut, bukain itu Pak Jaki. Buka. Anton bilang, tolong bukain pintu gitu kan, ada yang mau masuk. Pak Jaki bener tuh bukain pintu. Nah, karena di depannya ada saudara-saudaranya habis berdoa gitu kan, mau masuk. Anton ini masih matanya terpejam, masih merem lah, tapi dia tahu sekelilingnya, awas ada orang, ada 2 orang kayak baju putih masuk. Siapa yang masuk? Kaget kan ibunya si Anton sama Pak Jaki ini. Masuk, awas minggir. Nah, kata Pak Jaki ini, udah minggir. Jadi Pak Jaki ini ngurus saudara-saudaranya buat minggir, awas minggir. Bener itu saudaranya tuh minggir, kata si ibunya Anton ini, pada minggir, pada minggir semua. Udah pada minggir semua, masuk tuh. Nah, saudara dari Pak Jaki ada di depan si Anton. Awas jangan di depan. Diusir lagi lah saudara Pak Jaki yang ada di depan itu, jangan di situ, jangan di depan. Jadi saudara Pak Jaki yang di depan diusir, awas. Kayaknya ada 2 sosok menurut si Anton berjubah putih. Ini bukan manusia, tapi berjubah putih. Dia tidak ada kaki, dia kayak terbang gitu kan, berjubah putih, dan itu bersinar. Kita nggak bisa lihat wujud mukanya, tangannya, pokoknya pure putih aja kayak cahaya, tapi kayak berjubah gitu. Dia datang situ berdua, nggak ngomong apa-apa, datang situ. Ketika dia datang, yang dirasakan Anton adalah yang tadinya panas dari kepala sampai badan tiba-tiba dingin. Setelah badan Anton jadi dingin, sosok putih itu nggak ada, tiba-tiba hilang. Nah, setelah dari situ sadar nih bahwa sosok putih yang ada di depan Anton ini hilang. Nah, setelah sadar sosok putih itu hilang, Anton buka matanya, kaget. Ini tuh ada acara apa ya gitu kan di dalam hati si Anton. Anton baru bisa membuka mata, belum bisa ngomong kenapa ada apa gitu kan. Anton cuma, ini ada acara apa, masih bingung gitu kan. Anton nggak bikin pusing, oh ya udahlah, mungkin ada acara tahlil atau pengajian gitu kan. Nah, setelah itu 1 minggu kemudian Anton dan ibunya itu ngobrol apa yang terjadi gitu kan. Setelah seminggu dari itu, Anton ini kepo, Bu, Anton sebenarnya kenapa gitu kan, waktu itu gini gitu kan, banyak orang pengajian. Ibunya Anton bilang, kamu tuh udah 3 hari 3 malam nggak bangun, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, cuma bisa makan dan minum doang. Nah, si Anton kaget, kok 3 hari 3 malam, padahal kan cuma 1 hari gitu kan, tidur di 1 malam itu kayak tidur biasanya gitu kan. Antonnya cerita ibunya, orang Anton cuma tidur semalam itu kok nggak 3 hari 3 malam gitu kan. Anton ngerasa kayak gitu. Enggak, kamu 3 hari 3 malam, kata ibunya Anton. Emang apa yang terjadi sih Bu gitu kan, bikin cerita ini gitu. 3 hari 3 malam Anton nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus Antonnya juga cerita lah ke ibunya. Yang dirasain Anton itu, Anton ada di sebuah ruangan hitam, gelap gulita. Ruangan itu nggak ada siapa-siapa. Dan Anton ini ngerasa, iya, Anton sendirian di situ. Tidak ada bisikan atau tidak ada gangguan yang mengganggu Anton di situ. Dan setelah beberapa saat, ruangan jadi putih, jadi terang. Dan ya ternyata ya itu, ada sosok yang berbaju putih itu. Sosok baju putih, berjubah putih, bercahaya putih yang ternyata yang nolongin Anton. Dan ini wallahu alam, mungkin ini adalah doa dari sosok ustadz itu.
Setelah Pak Ustadz ini doa beberapa saat, Anton ini sadar. Ya mungkin itu adalah sebuah doa atau ruqyah yang dilakukan oleh Pak Ustadz ini. Dan mungkin Allah mengizinkan untuk Anton seperti semula lagi, wasilah dari doa Pak Ustadz ini. Mungkin itu adalah putusan Allah, itu kan wasilah dari doa seorang Ustadz itu yang menolong si Anton. Dan setelah itu ternyata ada pesan dari Pak Ustadz yang ngeruqyah Anton. Nah, si Ustadz ini bilang lah ke ibunya, jaga anak ibu baik-baik gitu ya. Jangan sampai anak ibu ini main ke tempat, sembarang tempat gitu ya. Terus lebih kuatin lagi untuk ibadahnya, untuk menyuruh sholatnya gitu kan. Dengan peristiwa yang terjadi pada Anton, masyarakat dan ya warga-warga situ sepakat nih untuk merobohkan, menebang pohon itu. Masyarakat nggak mau nih kalau misalkan hal ini terjadi kedua kalinya, yang mungkin bisa terjadi oleh keluarga atau kerabat dari masyarakat, dari warga yang ada di situ. Makanya warga inisiatif untuk menebang pohon itu. Dan doa bersama sebelum menebang pohon itu, berdoa meminta izin kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Jika misalkan di pohon itu ada sosok makhluk halus, makhluk astral gitu kan, yang membahayakan orang gitu atau segala macam gitu ya, entah seperti apa gitu kan, minta izin kepada Allah, minta berdoa bareng di situ. Pada akhirnya pohon itu tumbang, pohon itu ditebang warga. Alhamdulillahnya tidak ada korban setelah penebangan pohon sebesar itu, serindang itu, dan tidak ada korban. Biasanya ketika konon katanya ada pohon mistis ya, pohon angker yang ditebang, akan terjadi yang menebang pohon itu meninggal atau sakit-sakitan. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, pohon itu ditebang dan limbas, tidak ada sisa sedikit pun dan tidak ada korban jiwa sampai detik ini. Itu cerita dari Anton. Menurut kalian bagaimana? Apakah benar ada sebuah pohon yang katanya angker yang bisa menewaskan orang? Coba deh, apakah ada? Ya mungkin di luar sana mungkin ada, atau ya Allah alam gitu kan, kita nggak tahu ya teman-teman. Jadi cerita yang didapat dari Anton ini beberapa tahun silam, pelajaran yang bisa diambil adalah ketika kita punya anak atau saudara kita, punya adik kita yang masih yang berusia ya belum bisa ya menjaga dirinya baik-baik, tolong diarahkan dengan yang benar gitu ya. Bermain boleh, tapi lihatlah bermain apa dulu nih, membahayakan atau tidak gitu kan, membahayakan untuk dirinya sendiri atau orang lain tidak nih. Jadi seperti itu, kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kita harus bisa menjaga anak-anak kita, menjaga adik-adik kita gitu ya teman-teman. Itu teman-teman, buat kalian yang punya cerita horor, cerita mistis atau sebuah kasus, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, atau kalian bisa diam aja di Instagram aku ya, untuk berbagi sebuah kisah untuk mengandai misteri. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan kisah dari Anton ini, sebuah cerita dari Anton ini. Jangan lupa untuk dukung dan support terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share juga ke seluruh sosial media kalian agar saya semangat lagi untuk bikin konten dan menghibur kalian di konsep mengandai misteri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.